Teman-teman, saat teduh kita edisi 13 ini, Kitab Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai dengan 25, dimulailah peperangan yang sesungguhnya. Ya, Tuhan menimpakan tulah pertama, air berubah menjadi darah. Air adalah sumber kehidupan, tetapi apa yang menjadi sumber kehidupan kini menjadi sesuatu yang menyusahkan. Setelah Tuhan selesai mempersiapkan Musa untuk maju berperang, Tuhan kembali mengutus Musa dan juga Harun untuk menjumpai Firaun. Tetapi tidak di istananya, melainkan di tepi sungai Nil. Permintaannya tetaplah sama. Ayat 16 berkata, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Ya, Tuhan mengutus Musa untuk menyampaikan teguran kepada Firaun. Perintah ini jelas tidak disukai Firaun. Pesan yang tidak ingin didengar Firaun, tetapi selama Firaun belum melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk mengulangi pesan yang sama. Baiklah, kita berhenti sejenak di poin ini. Benarkah ketika kita berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, yang kita sampaikan adalah pesan Tuhan? Jika iya, puji Tuhan. Tetapi dewasa ini khotbah telah menjadi sebuah komoditas. Khotbah di-create sebegitu rupa sehingga ukuran keberhasilan sebuah khotbah ketika jemaat tertawa, ketika jemaat senang, ketika jemaat merasa puas, tetapi melupakan sesuatu yang sangat penting, yaitu pesan Tuhan, isi hati Tuhan. Pengkhotbah semacam ini menghindari apa yang tidak ingin didengar jemaat. Topik atau tema disortir sebegitu rupa sehingga diharapkan dapat memuaskan pendengarnya. Tetapi Tuhan ingin Musa menyampaikan pesan yang sama, pesan yang ditolak oleh Firaun, pesan yang sama sekali tidak ingin didengarnya, pesan yang membuatnya tidak happy, dan Musa taat. Musa dan Harun taat. Bahkan di dalam ayat yang ke-17 dan 18, Tuhan meminta Musa dan Harun menyampaikan ancaman. Begini firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini, akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati. Sehingga sungai Nil akan berbau busuk, maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Ya, Tuhan ingin Musa dan Harun juga menyampaikan ancaman hukuman jika Firaun menolak menaati Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Yuk kita buat fix tugas kita sebagai hamba Tuhan. Tugas hamba Tuhan adalah menyampaikan teguran jika umat bersalah. Dan dengan begitu kita membimbing mereka kepada keselamatan. Dalam tulah yang pertama ini, mengapa Tuhan mengubah air menjadi darah? Bukan hanya sungai Nil, tetapi seluruh air di tanah Mesir. Seperti yang diceritakan di dalam ayat 20 dan 21. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Teman-teman, masyarakat Mesir adalah masyarakat yang politeistik. Artinya, mereka menyembah banyak dewa. Dewa yang banyak itu diyakini menjadi sumber kekuatan dan penghidupan Mesir. Sungai Nil sendiri memiliki 10 dewa sebagai penjaga sungai itu. Ikan-ikan yang hidup di sungai Nil dijaga oleh 2 dewi. Dewi Hathor dan Dewi Neit, yaitu Dewi Perang. Dewi Perang yang menjaga sungai Nil. Neit adalah ibu dari dewa Sobek, dewa yang jahat dengan kepala yang berbentuk buaya.
Jadi ketika Firaun memerintahkan bayi laki-laki Ibrani dibuang ke Sungai Nil, itu sebenarnya dimaksudkan sebagai persembahan Firaun kepada dewa Sobek. Lalu ada Apepi, dewa buaya, Isis, dua Mutef, yaitu dewa yang menjaga perut bagian dalam orang mati, dan masih ada Dewi Toret, dewa Gnum, Sati, Hapi, dan juga Orisis. Jadi ketika Tuhan menimpakan tulah air menjadi darah di Sungai Nil dan semua air di Mesir, Tuhan mengumumkan kekalahan 10 dewa Mesir yang paling dipuja. Jadi ketika Tuhan berfirman kepada Firaun melalui Musa bahwa dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan, arti perkataan itu adalah bukan supaya Firaun memperoleh pengetahuan tentang Tuhan yang menyelamatkan, tetapi Allah akan dimuliakan melalui kekalahan Firaun. Melalui kekalahannya, Firaun akan mengenal Allah Israel yang perkasa. Tetapi ketika Musa dan Harun melakukan mukjizat dengan tongkatnya, memukul air Sungai Nil menjadi darah, dan para ahli Mesir juga melakukan hal yang sama, dengan ilmu mantra mereka membuat air menjadi darah, sehingga itu membuat Firaun mengeraskan hatinya, menolak untuk mendengarkan perintah Tuhan, melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ini maknanya. Dengan izin Tuhan, setan juga dapat melakukan mukjizat yang menakjubkan. Orang Kristen tidak boleh percaya kepada semua orang yang mampu melakukan mukjizat. Ingatlah akan pesan Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-7. Tuhan Yesus berfirman, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setan bisa membuat mukjizat tiruan dan memakai hamba Tuhan tiruan juga. Tetapi kuasa setan akan selalu kalah. Ahli sihir Firaun bisa mengubah air menjadi darah, tetapi tidak bisa mengubah darah menjadi air. Satu hal lagi yang kita perlu pahami tentang mukjizat. Mukjizat meneguhkan iman orang percaya, tetapi mukjizat mengeraskan hati orang yang skeptis dan yang sombong. Firaun tetap berkeras hati tidak percaya dan tidak mau taat kepada Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, mimbar adalah tempat untuk hamba Tuhan menyampaikan pesan Tuhan. Bukan pesan yang menyenangkan, yang lucu, atau untuk mencari popularitas bagi dirinya sendiri. Gunakan mimbar untuk membawa umat kepada pertobatan. Yang kedua, mukjizat harus untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi mukjizat tidak selalu membuat orang bertobat. Bagi orang percaya, itu akan meneguhkan iman mereka. Tetapi bagi orang skeptis, itu tidak akan mengubah apapun. Jadi apa inspirasi dan motivasi dari saat teduh kita ini? Ukuran sukses kita sebagai hamba Tuhan bukan seberapa banyak orang akan tertawa terbahak-bahak karena khotbah kita, tetapi seberapa kita setia dengan tugas kita untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.